saya punya Fenty, saya punya Rohimah, saya punya Maggie. Ya, saya bilang kamu 2 hari, kamu 2 hari, kamu 2 hari. Adil nggak? Enggak. Hah? Enggak. 2 hari, 2 hari, 2 hari. Enggak. Kenapa nggak adil? Gue kan nggak pernah menceraikan kedua istri gue, tapi Ya. kedua istri gue yang menceraikan gue. Ya artinya tidak berhasil, Pak. Mereka yang tidak berhasil. Kalau gue sih berhasil. Ya gimana cara it takes two Sekarang to gini. tango gimana? Jangan tunjuk. Taat saja kamu pada suami. Maka Ya, termasuk ketika suami poligami. saya belum ini. Ada tekanan yang luar biasa, ya udah mungkin udah harus nanda hadapin aja karena Padahal kamu merasa apa? Waktu Kamu itu, melihat ya, Mbak melihatnya Rohimah sama Mbak seperti Maggie itu. akur. Nah, Kamu seperti- melihat di mana, Mbak? Fenty? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Hai guys, hari ini kita bersama Mas Kiwil sama istrinya yang baru, Mbak Fenty, datang jauh dari Bandung sama Nanda. Dan hari ini sebetulnya baru pertama kali setelah 2 bulan ya Nanda ketemu sama Mas Kiwil. Mas Kiwil tadi sempat cerita bahwa ya dia berusaha mengambil hikmah dari ketidakhadirannya selama 2 bulan. Bahwa dia melihat anaknya bisa mandiri, bisa cari uang gitu. Jangan cuma 2 bulan pernah ngomong gitu. Bapak cuma nggak ada 2 bulan. Mas Kiwil pernah ngalamin 1 tahun. Setahun. Itu ceritanya kayak gimana sih Mas Kiwil? Inilah Kemana? belajar dari dulu. Bokap kan supir truk. Dari dulu pernah jadi tukang jahit, salah satu tukang jahit pribadi seorang jenderal. Kemudian selesai masa tugas jadi supir truk. Jadi setahun dah tuh. Jadi ngangkut barang Jakarta Sumatera gitu. Pulang-pulang setahun. Nah, gua kan masih kecil. Umur berapa waktu itu? Masih umur sekitar 12-13 lah. 12-13 tahun gitu. Nah, di situ ngerasain sampai gue nggak peduli Nggak peduli? sama bokap. Karena udah terlalu lama kan. Nggak peduli karena apa? Marah? Ada jiwa emosi. Tapi ketika pulang dan melihat kejadian yang sesungguhnya bahwa ini loh sosok nyokap. Nyokap? Jadi kejadian depan mata tuh. Jadi gue, abang gue sama kakak. Jadi kakak gue pernah bilang sama ini. Jadi bokap ngasih duit ke ibu 10.000. Bayangin setahun ngasih duit cuma 10.000. Kakak gue yang paling yang ini Underani ngomelin. Dapat apa? Marah sama bapak gitu. Bapak. Terus? Apa yang dilakukannya sama nyokap gue? Ditampar kakak gue. Pak. Kenapa? Ya, hargai. Apapun ini pemberian bapak. Ini adalah yang nikmat. Jangan. Dari situ baru sampai sekarang itu gue ingat dan gue harus menyadari bahwa sesuatu itu ketika orang tua bisa menjaga apapun permasalahan yang paling berat dalam keluarga tetap dijaga itu. Enggak, tapi Mas Kiwil sendiri waktu bapaknya nggak pulang setahun, sempat ada rasa marah dan sedih. Wah, sampai dia pulang juga dia datang gue pergi nggak mau tahu deh. Cuma kan yang namanya bapak ya, dia selalu bisa mendekatin anaknya ini. Cuma ya pas kejadian itu baru sadar bahwa, dan di situ gue menilai bahwa ya orang tua harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus. Kayak apa? Menutupi semua konflik apapun, ekonominya, ya, hubungannya terhadap suami istri itu jangan sampai ini anak tuh tahu dan mengajarkan untuk menghargai apapun. Jadi gimana? Tapi pada saat itu kan taunya sekarang nih Mas Kiwil. Ketika itu masih anak-anak kan ada sedih, ada marah. Gimana cara mengatasinya itu pada saat itu? Mungkin gue lebih condong cuek ya ketimbang kakak gue yang perempuan kan lebih sensitif. Kalau gue kan laki-laki lebih bodo amat lah, mau udah biasa gue udah tinggal juga setahun ini dan Bodo amat tapi di dalam hati tetap ada. Tapi ketika dikumpulin baru sadar gue ada itu pun karena reaksi kakak gue yang emosi yang ketika nerima duit itu gitu. Tapi Mas Kiwil melihat bapak pergi setahun, nggak ada kabar tuh? Nggak. Seandainya Ya kan dulu kan nggak ada sama nggak ada sekali, handphone, nggak ada. Seandainya boleh ngomong atau punya kesempatan untuk ngomong sama bapak secara baik-baik, pengen ngomong apa? Ya yang pasti sih
yang udah kemarin gue lakukan sama bokap gue dia, gue ucap terima kasih banget. Kenapa? Telah mendidik anak satu, ya. Beliau berpesan sama gue, jangan pernah sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan itu konsep hidup gue sampai sekarang, ya. Ya, bahwa memang laki-laki itu harus bertanggung jawab, ya. Walaupun dia nggak pulang bertahun-tahun, nggak ini satu tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Iya, satu dia harus kembali pulang. Oke. Ya. Walaupun menghilang. Betul. Karena kenapa? Dia harus bisa menjelaskan itu kepada istrinya. Apapun, sesakit apapun dia harus jelaskan. Cuma memang prosesnya lama, gitu loh. Memang prosesnya lama. Setahun kan gue ditinggal, dan bokap juga nggak ngomong kan, tapi ngomong sama ibu gue, oh gini loh, gitu loh. Dan ibu menjelaskan kepada anak, oh ya betapa beratnya. Dan kejadian setelah beberapa bulannya kan bokap gue masuk jurang. Dan di situ Setelahnya, ya, setelah hilang itu setahun, kecelakaan, pulang, terus kecelakaan. masuk jurang. Dan di situ kita baru tahu, iya, bahwa ternyata apa yang dilakukan sama orang tua walaupun dia nggak pulang, ya ternyata dia ngambil resiko yang berat buat kita gitu loh. Itu hikmah yang Itu hikmahnya. pelajarannya. Jadi Mas Kimil. nggak pernah, saya sebagai anak tuh sampai sekarang ini kan nggak pernah menanggapi masalah itu dengan negatif. Lebih ambil positifnya dulu. Karena takutnya emosi kayak kemarin juga abang saya datang kan ke ini. Ketika saya jelaskan, mereka ternyata lebih paham. Saya video call dengan kakak-kakak saya itu gitu. Iya sih, iya. Jadi kesimpulannya Mas Kiwil yang menolong Mas Kiwil untuk bisa meredam kemarahan dan kesedihan adalah ketika tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Bapak. Walaupun waktu itu Bapak dan Ibu memutuskan untuk menutupi itu. Iya. Setelah tahu baru bisa memahami. Iya, betul. Jadi intinya sadarlah bahwa sebenarnya apa yang dilakukan orang tua kita anak nggak ada yang pernah tahu, dan diusahakan untuk tidak melibatkan diri. Karena anak-anak ya dunia anak-anak. Mas Kiwil, kalau Mas Kiwil sendiri sekarang memandang pernikahan, apa sih yang Mas Kiwil harapkan dalam sebuah pernikahan? Sakinah mawaddah warahmah. Yaitu jadi penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, ya, penuh dengan cinta kasih, itu aja, ya. Isi dengan rumah tangga dengan seperti itu. Cemburu wajar, ya. Tapi saya bilang, gue ini hidup udah penuh dengan judge, ya, tuduhan. Apa tuduhan yang paling? Banyak lah yang ini tahu lah kalau sesuatu yang Satu, apa yang paling menyakitkan? Dulu pertama kali satu, gue melakukan zolim lah. Zolim. Itu dituduh zolim. Zolim. Merasa itu adalah tuduhan. Ya kayak gimana ya? Anak nggak makan, anak nggak sekolah. Dituduh zolim. Zolim. Padahal? Ya anakku masih bisa kuliah sampai sekarang kan bisa. Maksudnya hidup itu masuk akal lah. Anakku masih sekolah kok semua gitu loh. Terus lu ribut sama gue cuma ngomongin itu buat zolim. Maksudnya apa sih gitu? Sebagai tuduhan bahwa sebagai ayah yang zolim, itu buat Mas Kiwil menyakitkan. Sangat-sangat. Kalau tudingan orang bahwa Mas Kiwil itu adalah suami yang zolim terhadap istri, boleh dibuktikan lah. Saya mau tanya sama kedua istri saya zolim nggak sih? Ya. Kalau mereka bilang iya, ya, itu saya bilang, di mana letak kezoliman saya? Saya akan buktikan. Di mana? Ya. Apa yang Mas Kiwil yakin nih, yang lakukan, yang Mas Kiwil yakin bahwa ini loh bukti bahwa aku tuh sudah berusaha untuk tidak zolim. Satu, anak saya semuanya baik-baik saja. Nanda sakit, ayo kita ke rumah sakit. Anak sekolah, ayo kita ke sekolah. Semuanya itu proses rumah tangga yang saya jalanin. Cuma tadi yang saya juga sempat curhat. Saya nggak mau, ya, ada anak ngelihat bapaknya berantem. Ya itulah yang sampai sekarang ini. Dan saya bilang sama istri saya yang Fenty, peringatan terakhir, warning. Yaitu? Ya. Bahwa? Jangan pernah berantem depan anak-anak. Saya paling nggak mau. Saya sama anak saya juga begitu semuanya. Nggak Rifki, nggak Nanda, semuanya. Ya, saya orang yang paling keep. Jadi kalau berantem tidak mau di depan anak-anak. Tapi kan itu pernah terjadi. Udah ya sampai perpisahan ini terjadi pun begitu. Maksudnya
Saya nggak mau, sudahlah. Ya, maksudnya, udahlah. Jadi baiknya berantem itu di mana? Bisa selesaikan, kan udah dewasa lah. Kita orang tua, malu lah. Kan kakak-kakak juga ngasih tahu, mertua juga ngasih tahu, jangan. Dan Mas Kiwil tuh tipenya kalau misalnya ada konflik ya, misalnya ada orang yang kayak ingin menyampaikan unek-unek. Mas Kiwil tuh tipenya gimana sih? Ngapain? Dengerin, Oke. dengerin. Terus? Kemudian kalau udah emosional, saya lebih banyak bawa ke kamar, diemin. Nah kadang-kadang anak kan ngelihatnya, wah bapaknya kok ngebanting begini, padahal enggak. Saya nenangin, masukin kamar, tidurin, ini. Saya pernah kok cerita sama anak-anak, saya mandiin. Siapa yang dimandiin? Istri saya, Rohimah, saya mandiin, Maggie saya mandiin, supaya dingin. Kalau dingin kan dia nggak tenang, nggak cerewet, gitu loh. Udah gitu baru saya andukin, udah. Itu satu konsep buat gimana supaya menenangkan istri yang dalam keadaan emosional. Oke. Jadi Mas Kiwil tipenya kalau berantem mendengarkan, tapi kalau mendengar ada nada yang tinggi, apa yang dirasakan? Saya biasanya diam dan pergi. Tapi kalau sering ya, saya mau kemana? Sering. Ya, mau dia banget. Sering. Kalau ada nada saya lebih baik tinggi. pergi. Okay. Maksudnya, ketika pergi pun masih ada nggak? Ngapain sih? Oke, saya diam. Saya tanya, anak saya lebih paham. Saya tuh lebih banyak diam. Nggak pernah mau berkata bernada tinggi. Tapi ketika kamu kok perasaan ngomong gue pelan deh, nggak ini. Tapi kan yang namanya emosi orang kan nggak ada yang tahu. Jadi ketika mendengar nada tinggi dalam sebuah argumen, itu Mas Kiwil biasanya memilih untuk pergi, gitu ya? Yeah. Kenapa? Kalau stay takut apa? Makin ngawur. Yang ngawur Jadi siapa? orang kalau bicara dalam keadaan emosional, ya satu, perkataan akan diulang-ulang. Iya. Ya, akan mengulang pembicaraan sesuatu yang sudah disampaikan. Iya. Ulang lagi. Seakan-akan lo ngomong sama orang bego, gua kan udah denger. Yang kedua, nggak pernah ada ujungnya. Okay. Dua, akan mencari kesalahan. Ya, ini udah dijelasin, nongol lagi. Okay. Ini jelasin, nongol lagi. Daripada itu terjadi, mendingan pergi. Cabut. Pernah nggak Mas Kiwil mencoba bertahan, tapi Mas Kiwil yang hilang kendali? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Terhadap istri-istri? Sama semua nggak pernah. Kalau realitanya saya buktikan bagaimana hidup saya dalam rumah tangga, ya. Boleh tanya, menantu mana yang bisa akrab sama mertua? Boleh tanya sama, saya paling cinta dan sayang sama kedua mertua saya. Sama istri maksudnya? Iya, kedua mertua, iya. Pertanyaannya sama istri-istrinya pernah hilang kendali nggak? Namanya manusiawi. Ya, manusiawi lah kalau berdasarkan manusiawi, ya, itu sering. Kalau emosi itu sering. Hilang ya. Kendalinya seperti apa? Ya banyak lah, jadi sesuatu yang sepele saja, misalnya masalah anak, ngomong pelan. Nggak, maksudnya hilang kendalinya gimana? Hah? Apa yang dilakukan hilang kendalinya? Secara fisik pernah? Satu, enggak, ya. Enggak, secara fisik nggak pernah. Kalau yang aku alamin fisik enggak. Ayah tuh paling hindarin banget karena dari dulu Ayah tuh sama Nanda nggak pernah ngomel, nggak pernah ngomel. Enggak. Sama anak-anak, sama Enggak. istri-istri pernah? Enggak pernah. Hilang kendali secara fisik? Enggak pernah. Nggak ingat atau nggak pernah? Saya dibuktikan, ya. Jadi sama Maggie juga pernah kan mau di ini. Buktikan. Ada mertua saya. Ada semuanya, buktikan. Sama ibunya Nanda? Sama Bunda nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak? Mungkin Nanda nggak lihat. Nggak pernah saya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya nggak pernah melakukan kekerasan. Yang saya lakukan adalah penyelamatan. Oh, penyelamatan. Menyelamatkan supaya dia nggak terlalu emosional. Dia siapa? Rohimah. Bawa ke kasur ya Bang ya. Bawa ke kamar. Supaya kenapa? Satu quiet. Ada tetangga kayak enak. Gitu loh. Nanti jadi ini nih. Bawa ke kamar. Sampai entah kenapa mungkin karena. Yang pasti saya nggak. Satu. Dalam prinsip hidup saya. Dari dulu pernikahan saya dengan Rohimah. Dengan Maggie maupun dengan Fenty. Saya tidak pernah melakukan kekerasan apapun. Okay. Gitu. Bingung nggak sih Mas Kiwil? Kita pengen tahu ya. Punya 2 istri, 2 keluarga. Waktu itu membagi hati itu susahkah? Membagi hati, keadilan, keimbangan.
itu pun sering terjadi, ya. Ke anak juga selalu berpikir seperti itu, ya. Kok di sana ini? Enggak, di hati Mas Kiwil susah nggak? Gampang, Gampang. sumpah. Sama perasaan. Karena melihatnya kenapa? Melihat diri sendiri, ya. Orang melihat apa sih yang gue mau, bukan orang yang mau, Oke. ya. Kalau bicara soal bisnis, lo mau dagang, lihat apa orang mau, Maksudnya gimana? maka barang itu akan laku. Sama begitu juga kita sama orang lain. Jangan lihat diri kita. Kalau diri kita maunya banyak. Enggak, ini ngomong konteksnya gimana maksudnya? Misalnya gini, jangan pernah melihat apa kesalahan orang, tapi lihat salah sendiri. Oh, si ini begini gini. Ini Kenapa ngomongin si ini? Ini kan masalah kita. Oke. Jadi lebih mengutamakan kepada apa sih yang ada di kita. Oke, Bukan. Mas Kiwil membagi perasaan gimana caranya? Sama. Di mata saya semua anak sama, sayang saya sama, istri sama semuanya, kakak sama-sama punya perhatian yang lebih. Sama. Menurut Mas Kiwil sama ya. Walaupun prakteknya karena ini berkaitan dengan orang lain jadi agak susah. Sekarang begini, oke, saya punya Fenty, saya punya Rohimah, saya punya Maggie, ya. Saya bilang, kamu 2 hari, kamu 2 hari, kamu 2 hari, adil nggak? Enggak. Hah? Enggak. 2 hari. Enggak. Kenapa nggak adil? Karena keadilan itu sesuatu yang tidak harus ditentukan oleh angka. Bahasa pikiran, tapi bahasa realita 2. Adil kan? Bahasa angka. Bisa jadi tidak adil. Ya. Bisa jadi tidak adil. Ya, itu kan tadi saya bilang opini dari ini, ya. Kalau saya bilang, saya kasih nih. Maksud saya gini, Nih, Mas gini. Kiwil pernah bertanya nggak sama istri-istrinya? Gue pernah. Saya kasih 10 juta. Adil nggak? Enggak. Ya. Enggak. Itu kan dibilang nggak adil. Enggak. Padahal itu angka yang harus adil dong. Oh ya, kalau adil kan harus rata. Jadi intinya apa? Ya. Jadi intinya keadilan itu, mohon maaf, tidak bisa diucapkan, tapi dipraktekkan lewat hati. Menerima hal apapun dengan cara ikhlas itu adil. Hatinya siapa berarti? Hati istri. Jadi keadilan itu tergantung hati istri. Bukan hati kita semua, termasuk saya. Oke. Pernah nggak sih marah, kemudian dilampiaskan ke orang lain? Pernah. Nggak adil dong. Punya masalah sama orang lain, kok orang lain yang dapat? Oke. Nggak adil. Lu punya masalah, keselesain sendiri. Kenapa orang lain kenapa? Oke. Nah kalau gue nggak bisa, gue punya masalah sama lu. Ya udah. Tiba-tiba, kenapa sih wajah kamu begini? Enggak, biasa aja. Enggak, pasti kamu nggak beres nih. Nih. Kamu punya masalah. Saya nggak punya Oke. masalah. Ketika menghadapi situasi seperti itu, Mas Kiwil apa yang dilakukan? Iya kan tadi saya bilang diam. Diam. Jadi nggak pernah mau, gue punya masalah sama Maggie, gue nggak pernah ke ini, gue nggak masalah sama Fenty, gue nggak pernah mau ini. Jadi lebih condong kepada ketika gue berhadapan dengan apa yang gue hadapin ya itu, gitu. Jadi jangan menghubung-hubungkan lah, please gitu loh. Jangan itu. Itu adalah cerita yang lalu ya, pernikahan yang lalu yang ada 2 itu, di mana itulah konflik yang dihadapi Gue sama makin Mas Kiwil. tertekan di sini loh kalau Pertanyaanku, kenapa Mas Kiwil masih ingin mengulang cerita itu dengan menikah lagi? Mbak Fenty, pertanyaan bagus Fenty, kan? dia lebih ini ya, dia lebih. Karena juga penasaran. Jadi gini, 2 pernikahan itu berat. Tadi Mas Kiwil cerita. sebenarnya nggak ada yang berat buat gue. Makanya gue bilang, gue kan nggak pernah menceraikan kedua istri gue, tapi Iya. kedua istri gue yang menceraikan gue. Ya artinya tidak berhasil kan? Mereka yang tidak berhasil, kalau gue sih berhasil. Ya gimana cara it takes two Sekarang to gini, tango gimana? kalau caranya mereka mau satu bertahan, kalau mereka masih bertahan, terima, susah, senang, hidup bagaimana terima. Yang pasti satu, lu punya laki tanggung jawab, ya kan? Cuma permasalahannya mereka tuh kita sendiri nih ya, nggak mau menerima itu. Oke. Enggak, Ya. pertanyaannya apakah Mas Kiwil, kalau itu Mas Kiwil berharap istri-istri menerima gitu. Kenapa Mas Kiwil tidak bisa menerima istri 1? Kenapa harus ada 1 lagi? Sekarang gini, oke, bicara soal istri, Ya. boleh nggak gue ngomong asumsi alibi yang lain? Iya. Mobil, ya, mau nggak bini dikasih mobil 1? Mungkin mau. Nggak mungkin, karena banyak teman-teman gue juga begitu, ngebullshit lah. Besok lu pengen usaha ini. Besok punya mobil ini, mau ganti ini. Kenapa analoginya benda? Hah? Kenapa analoginya benda?
Karena harus punya pilihan, harus ada, misalnya gini, gue nggak pernah nolak apa yang gue dikasih. Sama ketika, mungkin bukan berarti gue nyari, enggak kok, gue dapetin dia ini sekilas bahwa apa yang merasa gue harus dapetin, dan gue pengen, ya ini memang nggak ada buat yang selama ini, yang gue harapkan dari sini nggak ada, ini nggak ada. Kayak gue udah punya mobil ini, tapi yang gue harapin ini nggak ada. Oh, yang dicari nggak ada. Yang dicari apa sih Mas Kiwil? Apa sih yang dicari Mas Kiwil? Dari seorang perempuan, dari seorang istri. Sebenarnya jangan tunjuk di dalam sini. Yang dicari apa? Satu, Mas Kiwil ingin merasa wata'atan apa? zaujaha, taat saja sama suami. Okay. Jadi gue bilang dulu sama Mei, ini pun konsep dasar dari dulu begitu. Gue nggak butuh lu mau ngapain ini, tapi yang butuh lu taat aja deh, ya. Dengerin suami ngomong apa ini. Sama Maggie juga begitu ini. Tapi kan hasilnya tetap yang ada cuma gue dengar di berita begitu. Dengan Mas Kiwil ditaati, apa yang Mas Kiwil rasakan? Ya nyaman aja. Nyaman karena dari dulu kan gue pekerja keras, ya hargai itu. Dan suami mana yang lu gila lu, gue 17 tahun menikah sama Maggie, gue bilang suami yang nggak bertanggung jawab, nggak ngasih apa-apa. Sama Rohimah, gue sebagai suami nggak bertanggung jawab, gue ngasih. Gila lu, gue dari pertama pernikahan gue nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi menarik loh, Mas Kiwil menyebut Maggie dulu sebelum. Ya kan, ya duluan, Maggie duluan yang menggugat. Oh, oke. Ya kan, ya. Ya baru Rohimah. Enggak, mau lu yang mana? Gue Rohimah, kalau ngomong Rohimah, gue Rohimah duluan gitu. Enggak ada, itu ada di dalam benaknya Mas Kiwil. Kenapa ketika menikah lagi nih Mas Kiwil ya, memutuskan menikah lagi gitu, sudah ada istri, itu apakah karena yang dicari istri yang menurut itu belum ditemukan? Apakah kalau istrinya nurut itu menjadi jaminan Mas Kiwil tidak akan beli mobil yang lain? Makanya saya bilang, saya menekankan ini nih, taat saja kamu pada suami. Maka ya, termasuk ketika suami poligami? Saya belum ini, kan bilang taat saja pada suami, ya. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif kepada suami, karena kenapa? Ketika suami dituduh, ya, maka dia akan melakukan. Ya. Kalau memang kamu merasa itu, buktikan dulu, lalu selesaikan, ya. Maka akan selesai. Permasalahannya kan yang ada cuma judge, ya. Tapi kan sama di kejadian sama. Tidak sesuai dengan fakta. Faktanya adalah istri-istri ini tahu setelah memang Mas Kiwil berpoligami kan? Ya kan gue bilang, gue mau jujur atau mau ini. Gue tuh laki-laki baik gitu loh. Gak mau gue mau sesuatu yang ya sudah. Gak mau buka aib istri atau gimana ini. Semua punya kekurangan. Mohon maaf, perempuan mana yang kayak bidadari? Enggak, ini konteksnya gitu. Tadi bahwa ya, Mas Kiwil kan bilang jangan berpikir buruk, kalau berpikir buruk dituduh maka itu akan dilakukan. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat faktanya, Mas Kiwil nikah duluan baru ketahuan kalau ada pernikahan. Kan gue udah bilang, kan gue nggak mau. Gue orang tipe yang menyenangkan. Lo ngomong iya, supaya kenapa? Baru lo tahu, gue lagi nutupin aib lo. Ya. Dan gue tahu, bukan apa-apa. Rohimah begini-gini, iya. Anak gue Gojek, iya. Dan gue nggak mau itu dibahas, karena kenapa? Gue nggak mau aib, yang namanya aib, suatu yang ibaratnya, lu bukan dewa, lu bukan bidadari, lu bukan malaikat, lu punya salah juga. Lu siapa nih? Ya semua, siapapun. Ya Rohimah punya ini, Maggie juga, Fenty juga. Fenty pun bukan wanita sempurna, masih ada kesalahan-kesalahan. Jadi nah, kalau anggap itu bahwa, oh iya, gue juga nggak sempurna loh. Oke, jadi kalau misalnya Mbak Fenty, ada ketidaksempurnaan dari Mbak Fenty, apakah Mas Kiwil akan mencari istri lagi? Oh iya. Berarti kan dia membuka peluang. Yang tadi dia bilang, kalau dia, gue bilang, gue nggak cari yang sempurna, nggak cari yang cantik, gue cari taat aja lah. Taat gitu loh. Jadi kalau Mas Kiwil poligami itu artinya bahwa ada istri yang tidak taat? Bukan tidak taat, itu udah komitmen, ya. Bukan berarti kan kalau dalam Islam itu ada syarat perempuan masuk surga, ya gampang. Diantaranya dia yang cara yang paling mudah, ya. Adalah di poligami. Satu, dia bisa hafiz Quran, ya, cinta dengan baca Al-Quran. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yeah. Kemudian yang terakhir dulu, taat saja sama suami. Termasuk ketika di poligami.
konteks poligami kan dalam Al-Quran ada, Iya. ya. Jadi Jadi di dalam konsepnya Mas Kiwil taat saja sama suami, termasuk ketika suami memutuskan berpoligami, Iya. maka taat saja begitu. ya nggak juga. Jadi konteksnya jangan penekanannya bukan berarti harus patokannya taat, enggak. Tapi? Ya satu dia harus bisa jaga juga kodratnya, ya. Oke. Jadi Ada semua macam-macam. semua ada di semua istri. ada di sini. Minimal ada Semua kata- itu harus istri. Satu konsep itu, satu taat saja kepada suami, maka minimal kamu nggak dapat dari suami, dapat balasan dari yang di atas. Begitu. Walaupun suaminya kayak apapun bentuknya. Ya. Ingat dulu, suami lu bukan Firaun, Hmm. bukan orang paling kejam, bukan orang paling jahat, bukan korupsi. Oke. Gue bilang orang jujur aja, gue mah nggak malu. Kenapa? Istri-istri yang lain, lu istri Kiwil malu, ya. Tapi lihat istri-istri para koruptor. Wah, senyum, dan lu nggak menganggap Oke. itu sebagai ini, biasa itu mah, padahal itu lebih memalukan daripada Oke. perbuatan gue gitu. Cinta itu apa sih menurut Mas Kiwil? Kalau cintanya cuma satu sih, Apa? lillah. Kalau gue cuma lillah aja, ikhlas aja, Cinta itu ikhlas. ikhlas. Jadi kalau sama istri-istri, cinta Ikhlas. itu adalah ikhlas. Makanya saya bilang sama Rohimah mau pisah, silakan. Karena kenapa? Saking cintanya ikhlas. Maggie juga begitu ikhlas. Jadi makanya bilang, oh lu nggak bisa ini, nggak bisa move on lu. Gue bilang, gue kalau move on, gue lupa pahlawan. Oke. Karena pahlawan ada sejarah. Jadi sama. cinta. Maggie dan Rohimah ada bagian dari sejarah hidup gue. Dan itu merupakan, jadi gue bisa aja gue sama mencintai sama kok. Tapi konteksnya beda. Jadi satu istri, Sama manusia. satu istri nggak cukup buat Mas Kiwil. Hah? Satu istri nggak cukup. Cukup. Cukup buat saya. Cukup. Cukup. Kenapa yang dilakukan dua? Satu istri, Sebelumnya kan dua. Hah? Sebelumnya kan dua. satu istri cuma beda tempat doang. Oh ya gitu, oke. Itu konteksnya gitu ya. Iya. Kadang-kadang salah sih. Kan gue bilang gue satu Oke, oke. istri. Satu Beda- istri, beda tempat. Beda tempat, beda rumah. Kecuali kalau gue di sini ada Rohimah, ada Fenty, gue nikah itu dua tuh. Jadi menurut jadi di dalam konsep Mas Kiwil, satu pernikahan itu harusnya berdiri sendiri, tidak terhubung dengan pernikahan yang lain, sehingga ketika berantem pun harusnya tidak membawa-bawa yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Kenapa Mas Kiwil membutuhkan beberapa tempat untuk ada pernikahan? Enggak, kita tanya ke Mas Ya, Kiwil. jadi Mas Kiwil, gini, apa kalau misalnya nggak ada nih, cuma Gini, satu aja. sekarang- Apa yang hilang dari Mas Kiwil? Kayak sebenarnya nggak hilang. Ya sebenarnya nggak hilang. Cuma disitulah ketika ada judgement tuduhan. Enggak dari Mas Kiwil. Kalau misalnya cuma satu waktu itu atau sekarang ini tetap satu tanpa ada satu pernikahan lagi di tempat lain. Apa yang kosong? Ada yang kosong kah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya saya anggap sebagai sebuah kecukupan. Ya. Cukup satu di sini, satu di situ, satu di sana. Cukup. Oke. Cuma satu Apa? yang ini kurang mensyukuri. Siapa yang kurang mensyukuri? Ya termaksud mungkin gue juga lah. Karena lu kan ngejasnya ketakutnya gue ke orang Gua lain. nggak Lu. menjudge, aku Iya, cuma lu nanya. ngomong gini nih. Siapa yang ini? Seakan-akan gue harus menunjuk siapa Enggak, gitu. loh. ketika kurang mensyukuri, aku butuh tahu daripada aku berasumsi. Gua- Siapa yang dimaksud kurang mungkin mensyukuri? gua kali ya. Jadi gua kurang bersyukur kali ya. Gue berikan gua aja deh daripada gua jadi vonis sebentar nih. Kayak- Tertuduh deh. Aku cuma pengen tahu ya, ketika seorang laki-laki menikah lagi, sementara dia punya istri sebelumnya gitu ya, walaupun memang tidak sempurna, atau yang laki-laki juga tidak sempurna. Aku cuma ingin tahu yang dicari apa gitu, dan apakah sudah bertemu dengan dua pernikahan? Karena kalau aku lihat dari pelajaran dari pernikahannya Mas Kiwil, satu pernikahan di sini, satu pernikahan di situ, ternyata ada masalah. Karena satu rumah tangga aja pasti ada masalah, apalagi dua gitu. Dan masalahnya lebih kompleks jadinya. Tapi kan tetap orang akan mencari, Mas Kiwil mencari, karena ada sesuatu yang dicari. Apa yang dicari sih Mas Kiwil? Masalah kayaknya. Memang cari masalah? Serius? Ya, jadi kalau ternyata konsepnya gini. Semakin banyak masalah semakin pinter loh, semakin cerdas. Tapi kan Mas Kiwil kalau ada masalah memilih kabur, memilih pergi. Oh, iya. bukan karena kenapa? Kenapa gue mau memilih pergi? Karena gue public figure. Dan lo pernah ngerasain nggak ada orang punya istri? Mas Kiwil Ada. tipe yang ini nggak sih, kalau sama istri yang suka nyari-nyari, suka marah-marah itu malah merasa dibutuhkan gitu? Enggak, malah kalau nih kayak Fenty kabur, Rohimah kabur.
Fenty pernah Maggie kabur. Fenty pernah kabur. Enggak, dia belum pernah. Emang ada istri yang pernah kabur? Wah, Yang oh, mana? dia, semuanya. Jangan tanya, ini anak saya tahu nih. Hafal, Rohimah pernah, Kata anak, Maggie nggak pernah. tahu Nanda jangan diseret-seret kata Nanda. Maksudnya emaknya nggak pulang kemana ini. Tapi kan pada dasarnya gini, gue belajar sama mereka bahwa ngapain sih lo kabur? Ngapain lo pergi dari rumah? Oh gue tahu, lo punya masalah ini harus menangin. Ya, oke silakan. Masalah yang maksudnya Mas Kiwi bilang cari masalah karena masalah kita menjadi pintar gitu. Apa yang dari yang Mas Kiwil cari dan kemudian dapatkan yaitu masalah, Mas Kiwil dapat apa? Kepintarannya apa? Satu, bisa menilai karakter orang, karakter perempuan ya. Oh ini seperti ini menyelesaikan seperti ini, menyelesaikan ini. Kayak gue bilang, gue punya 2 rumah tangga dulu sebelum sama Fenty, ya. Ini memiliki permasalahan yang berbeda, ya. Tapi dua-duanya gue bisa selesaikan, gitu. Bisa gue selesaikan. Masalah ini selesai, caranya dengan cara seperti ini, cara A, versi A. Dengan masalah dengan ini, gue bisa menyelesaikan dengan cara versi B. Oke. Jadi Mas Kiwil menganggap bahwa pernah kayak misalnya, bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya punya 1 istri, kenapa gue bilang monoton? Monoton. Ya? Monoton. Karena yang dihadapin cuma itu doang. Masalahnya paling itu doang aja. Jadi butuh beberapa karena karena bisa mengenali beberapa masalah. Ya karakter masalah yang sebenarnya Tantangan. Tantangannya ya ibaratnya gue bukan menerima tantangan tapi ternyata oh begini loh cara menghadapi Rohimah seperti ini, Maggie seperti ini. Cuma memang mereka yang nggak bisa menghadapi saya punya karakter mungkin seperti ini. Jadi Mas Kiwil menganggap masih bisa bertahan dengan kondisi tetapi istri yang tidak bisa. Ya kalau menurut saya sih kayak misalnya nuntut cerai ya sudah berarti udah nggak kuat gitu loh. Jadi ini adu kuat gitu. Adu kuat. Bukan adu kuat, maksudnya ya karena dia kan udah ngomong, gua udah gak kuat, udah, gitu loh. Ya kan gak kuat itu ada masalahnya nggak? Ya itu, karena udah nggak sanggup lagi untuk menerima masalah itu. Masalah gua kawin lagi. Iya, yang datengin masalah siapa? Hah? Yang datengin masalah siapa? Bukan dateng, emang kelakuan lakinya aja yang pengen masalah kayak gitu. Kirain mau ngomong masalahnya datang sendiri. Hampir mau ngomong gitu. Sementara ada anak sama istrinya ngeliat gini, masalah datang sendiri. Enggak, masalah itu kan datang dari manusia itu sendiri. Ya mungkin dari gue sendiri gitu loh. Kenapa? Iya. Namun Mas Kiwil pernah kecewa sama perempuan nggak sih? Pernah dikecewakan sama perempuan nggak sih? Oh, berapa kali sih? Beberapa kali waktu SMA dan pertama awal karir. Awal karir. Apa tuh ceritain dong? Ya pernah lah waktu syuting dulu gue di apa ya? Lo tau lah muka kayak gini kan? Ya. Ngapain lu? Muka ngaca lu. Digituin sama cewek. Iya gitu. Wah dia belum tahu. Apa rasanya digituin? Apa yang Malu aja maksudnya. Ya ampun, gue muka kayak gini. Apa sih dari situ? Oh iya bener. Sampai gue siaran di Radio SK. Gue, Yadi, Murphy, Iping. Jadi 4 orang. Jadi udah punya cewek. Cuma gue doang nggak punya penggemar. Ada semuanya, nggak ada. Sampai gue berpikir bahwa udahlah, gue nggak mau lagi yang namanya kenal sama perempuan gitu. Sampai gue menikah. Jadi menikah dengan Rohimah tahun 99. Kenapa menikah sama Rohimah? Karena langsung gue nggak mau komentar-komentar banyak lah. Enggak, kenapa yang dipilih Rohimah? Ya karena emang ketemu. Jadi gue lebih condong bahwa ngapain sih nanti takutnya ntar lu ngeliat muka kayak gini kan berubah pikiran. Oh jelek kan. Jadi karena Rohimah yang menerima Mas Kiwil? Ya dia menerima saya gitu loh dengan kondisi ya seperti itulah gitu. Cinta nggak? Cinta nggak? Ya semua juga pakai cinta. Jadi nggak ada yang namanya nggak pakai cinta. Jadi waktu itu pernah merasa ditolak sama cewek? Pernah ngomong gitu? Pernah, ada. Rohimah pun tahu. Kayak apa ceweknya? Mukanya kayak siapa? Ya nggak jauh dari situ, dari Karos lah. Kayak apa? Dan itu merasa malu? Ya malu aja gitu. Kenapa malu? Ya kan dulu kan masih ini, kalau sekarang gue pede. Dulu masih meniti karir, ya, merasa belum punya apa-apa. Masih belum punya apa-apa, masih nganggur, muka juga nggak jelas, di kamera blur gitu ya. Cuma ya
prinsipnya gue sama teman-teman udah lah gue kerja aja ya, sampai akhirnya gue kerja nggak mikirin apa-apa sampai ternyata emang begitu pekerjaan ya, lemahnya laki-laki kan gitu, banyak duit itu Apa? ya itu Kunci mobil dan apartemen. dua kunci. Jadi Kunci Mas mobil Kiwil, dan- Mas Kiwil sempat punya ada pendapat bahwa perempuan akan mau sama Mas Kiwil kalau punya Mas Kiwil punya kunci mobil dan kunci rumah. Kalau sekarang sih mungkin udah semua udah bukan bahasa, udah Tapi dulu sempat seperti itu. sempet ya. Bahkan kan pernah juga berkali-kali juga sama Maggie juga sama Rohima ketangkep basah kan pernah. Jadi udah ngerasain lah ini. Intinya gue sama yang ini ya, gue udah tahu lah. Lu deket sama gue ya cuma karena itu, gitu. Cuman karena kunci mobil dan kunci apa? Itu. Karena materi. Gitu. Materi. Kalau sama Mbak Fenty, Oh, gue datang menurut Mas Kiwil, apakah Mbak Fenty dekat sama Mas Kiwil karena itu? enggak, Beda. beda. Karena dia tahu kok gue udah datang juga nggak bawa apa-apa. Gue juga mas kawin yang ngutang. Oke. Mas kawin ngutang ya Maya. Kalau sama Maggie, kenapa menikah sama Maggie? Hah? Kenapa menikah sama Maggie? Apa ya? Pada Yang saat pasti proses itu berjalan hampir sekitar berapa bulan lah, hampir 3 bulan lah. Proses itu berjalan ini makanya jadi gue jadi ngebongkar lagi dong. yang suka duluan siapa nih? Hah? Yang suka duluan siapa? Apa ya? Mungkin gue juga ya. Mungkin gue yang suka sama dia. Dan nggak ditolak sama Maggie? Hah? Nggak ditolak sama Gue ditolak, perjuangannya gue keras lagi. Ditolak. Keras perjuangan. Iya keras lah. Namun dengan cara ya pendekatan kayak laki-laki biasa lah ini. Akhirnya dapat Maggie. Beda sama yang dulu zaman awal Wow iyalah. yang awal-awal yang ditolak yang bikin sakit hati. Oh iya itu. Bedanya apa? Kan Iya, ditolak kan- juga, ini ditolak, itu juga ditolak. Ya karena mungkin apa ya? Udah merasa sering ngobrol, curhat gitu jadinya kayak klop gitu. Kayak klop. Sesuai dengan Ya minimal jiwa bajingan laki-laki udah nongol dah kalau udah apalagi udah ketemu sama perempuan gitu. nggak, maksudnya pas ketemu Maggie, Mas Itu Kiwil kan pakai proses. mendapatkan apa yang diinginkan? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Nggak juga. Karena kan dulu masih ada Rohimah. Jadi ganjalannya Rohimah. Enggak juga. Terus Karena kan tadi bukan ini ya. Jadi gue ngikutin proses aja lah. Gitu. Maksudnya jalan udahlah. Kamu mau nikah sama ya udah nikah gitu. sama Maggie. Dan gue orang nggak pernah berpikir panjang. Oke. Ya, karena gue tahu apa yang gue lakukan gue mesti tanggung jawab. Oke. Sekarang ketemu Fenty udah menemukan apa yang dicari. Lagi belajar juga ya. Lagi belajar sama Fenty juga lagi belajar. Mbak Fenty kalau misalnya Mas Kiwil tiba-tiba kawin lagi gimana? Oh dia udah tahu. Dia jawaban kamu tuh mah. Ya, nggak mau pusing. Nah, dia orang nggak mau pusing. Biarin aja. Oh berarti udah menemukan yang dicari ya? Karena dia prinsip begini. Dia akan menjelaskan kepada gue, wah dia nggak pusing. Maksudnya yang pusing itu dia akan menekankan, ngapain sih Pak? Kan lu sendiri ntar yang pusing. Gitu. Jadi dicuekin aja. Nah dia makanya yang tadi gue bilang bahwa, oh iya, sesuatu yang gue lakukan tergantung prasangka dia nih, ya. Makanya gue udah wanti-wanti sama Fenty, jangan sampai lu salah ngomong aja. Gue ada di mana, ya? Gue ada di mana? Gue nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba gue pulang gue dapat kabar, lu ngomong sesuatu yang tidak gue lakukan. Dan gue akan tetap sampai sekarang akan cari siapa yang ngomong itu, di mana orangnya, hari itu harus ketemu. Dan gue nggak mau mengulang lagi. Sebagai seorang tertuduh tanpa ada bukti dan fakta. Gitu. Walaupun pernah jadi bajingan pada saat punya uang. Dulu. Dituduh juga kan sama istri. Sekarang kan masih. Masih bajingan. Nanda, sebagai anak dengan orang tua, ayah yang punya 2 keluarga dan keribetan itu, apa sih yang buat kamu tuh beratnya apa? Yang pertama, ayah seorang public figure. Nanda bergaul sama siapa aja dia, nggak mandang bulu, nggak mandang siapa.
Dan yang kesulitan pertama pengen berteman. Kesulitan ketika mau berteman. Pertama, ketika Nanda, kenapa sampai sekarang Nanda nyaman sama teman-teman Nanda yang sekarang, nggak pernah nyari teman baru. Meskipun ya Nanda banyak kenal orang itu, karena itu buat jadi partner bisnis juga ataupun channel-channel yang lain di depannya. Nanda tuh ketika dia tahu Nanda misalkan anak Kiwil, dia cuman pengen tahu privasi Nanda, bukan kepribadian Nanda. Tentang bapak lo kawin lagi. Nah itu paling kayak enak gak sih jadi anak artis segala macam. Ya sama aja, maksudnya sama kayak, karena Itu satu. Yang kedua pasti ya adanya tekanan dari luar dan dari dalam. Dari dalam apa? Dari siapa? Pasti dari keluarga. Kenapa? Tekanan berupa apa tuh? Layaknya keluarga kan ingin ya ini normal aja, nggak bakal terjadi segala macam. Cuma ada satu keluarga gitu. Pasti ya terus ketika Nanda ada di dalam keluarga ini dan ada tekanan yang luar biasa, ya udah mungkin harus Nanda hadapin aja. Karena Padahal kamu merasa apa? Padahal merasa kayak sebenarnya biasa aja sih. Udah biasa aja. Sekarang udah terima. Dulu tuh yang Nanda sering banget main ke rumah temen Nanda. Tanya ya, Nanda sering banget kalau Ayah nelpon udah gimana bang segala macam. Nanda pasti lagi jawab rumah temen Nanda. Nanda kalau ngeliat ke temen-temen Nanda ya sama ibunya sama bapaknya, Nanda open gitu, maksudnya terbuka banget, kayak abang mau makan apa gitu. Ini ada beberapa hal yang nggak bisa Nanda dapetin di rumah, bisa Nanda dapetin di luar. Kenapa nggak? Sama circle teman-teman Nanda. Kenapa kamu, apa yang nggak bisa kamu dapetin di rumah? Ya sebenarnya bukan nggak bisa didapetin ya, tapi mungkin jarang atau telat, ataupun Nandanya yang nggak sadar. Apa itu? Karena contohnya kayak misalkan ketenangan di rumah tuh nggak ada satu clash yang dari bunda atau ayah, kayak misalkan kecurigaan antara bunda sama ayah. Itu selalu ada? Ya pasti, karena kan ayah juga di luar sana udah terkenalnya seperti ini. Oke. Dan itu Nanda mewajarkan, ya namanya curigaan sama orang. Jadi menurut kamu suasananya selalu nggak enak gitu? Ya dibilang enak, yang gak enak, dibilang gak enak ya, tapi enak-enakin aja. Mungkin dia ngeliat bapak sama ibunya nggak harmonis, nggak seperti keluarga temennya yang ini, mungkin lihat begitu. Kamu akhirnya yang bisa membuat kamu menerima itu apa? Pendewasaan. Setelah kamu dewasa. Gimana kamu menjelaskan itu ke adik-adik kamu? Adik sempat kadang sedih, kadang nangis, bahkan nangis, bilang nanti kamu ngerti bahwa ketika kamu dewasa ini soal kepuasan seseorang. Ini soal kepuasan dan antara ya tadi berbicara tentang kepuasan dan kewajiban. Kayak misalkan ayah bilang tadi misalkan nanya sama ayah nih, menurut ayah poligami itu wajib atau gimana, atau tidak wajib lah, atau pilihan. Nah kan pendapat beda, jadi kepuasan orang beda. Kalau menurut Nanda ya namanya poligami boleh, tapi yang diwajibkan menjaga hati seorang perempuan. Menjaga hati seorang perempuan. Menurut kamu ayah sudah cukup berhasil menjaga hati seorang perempuan? Kamu lihat bunda kamu sendiri. Sudah cukup berhasil pada saat itu sudah. Pada saat itu? Saat apa? Pada saat semua sedang baik-baik aja. Pada saat sedang baik-baik. Pada saat sedang baik-baik aja ya, ayah sudah cukup berhasil menjaga perasaan bunda, perasaan semua keluarga. Berarti ada masanya di mana ayah berhasil ya? Ada masanya. Semua ada. Kalau Nanda lihat sekarang ayah kayak gimana? Ya semua ada masanya. Semua ada masa. Jadi semua memang berproses. Gitu. Semua berproses. Kadang ayah berhasil menjaga hati seorang perempuan, kadang juga nggak berhasil menjaga. Dan itu semua kembali kepada kepuasan. Kepuasan ayah dan kepuasan anak-anak dalam mempunyai ekspektasi, begitu. Mbak Fenty, kenapa sih mau sama Kiwil? Udah tahu kan diceritain kayak gimana? Ribet. Apa yang membuat Mbak Fenty udah tahu ruwet, tapi mau masuk ke dalam keribetan dan keruwetannya Mas Kiwil?
Jujur nggak tahu, awalnya gini, kenalnya tahu beliau ini Kiwil punya istri, Kiwil, punya poligami. istri, poligami. Tahu ya. Tapi kan nggak tahu sedetail permasalahannya yang seperti ini karena saya sendiri kan orangnya jarang nonton TV. Jadi Mbak Fenty HP sebenarnya juga. tidak masalah menjadi istri kedua, tidak masalah. Saat itu ya, Saat itu. karena begini, posisinya membaca kan waktu itu membaca antara Mbak Rohima sama Mbak Megi aja akur. Waktu Kamu itu, melihat ya Mbak melihatnya Rohima sama seperti Mbak Megi itu. akur. Nah, Kamu seperti melihat di mana Mbak Fenty? Itu Yang ketawa Nanda ketawa di tengah. itu waktu zaman Pangeran Diponegoro. Oh ya. itu. Oh, Pangeran Diponegoro aja di sini. kesininya kan nggak tahu seperti apa gitu. Kesini. Jadi dulunya yang awal mengira atau kata Kiwil akur? enggak, mengira aja. Mengira aja. Iya. Tapi setelah setelah saya menikah, terus melihat reaksi Bunda seperti ini, oh ini nggak bisa yang saya perkirakan awalnya akur apa nggak bisa. Apa? Reaksi Gitu. seperti apa yang membuat Mbak Fenty merasa kayaknya nggak bisa deh nih? Reaksi apa? Setelah Mbak Rohima tahu kan ya marah, kemarahan Mbak Rohima yang jadi akhirnya ini nggak bisa. Iya. Tahu kenapa marahnya? Mbak Fenty paham nggak kenapa dia marah? Kalau marah secara ini enggak ya, secara seperti apa enggak Mbak Rohima? Ya maksudnya paham nggak kenapa dia marah? Paham. Apa? Ya suaminya mungkin dia. Ya karena mungkin dia marah karena Awalnya saya berbohong. Bohong. Nah berbohong, tapi kan di balik itu waktu itu dia sempat ketemu sama Abang Nanda. Tetapi di balik bohong itu kan saya punya komitmen sama. Jadi sebenarnya gara-gara dia ya? Iya. Jadi mengikuti ini seperti ini alur cerita. Tapi kan akhirnya saya juga nggak bisa nahan, terus dapet Mbak Rohimah juga terus-terusan nanya gitu. Akhirnya saya kembalikan. Saya waktu itu tidak mengiyakan dan tidak menolak. Saya kembalikan lagi ke suami saya. Mengiyakan Silakan tidak? tanya. Saya tidak. Teteh waktu itu beberapa kali Mbak Rohimah nanya, Teh benar ada pernikahan? Saya tidak bilang Jawab. tidak menjawab. Hanya Silakan saya tanya saja. Ya, tanya sendiri gitu sama beliau. Ya, akhirnya mungkin beliau sendiri yang membuka gitu. Mbak Fenty betul sempat bilang ke Mbak Rohima bahwa Mbak Fenty siap untuk bersahabat, berteman dengan Mbak Rohima. Saya sendiri nggak pernah. Nggak pernah ngomong begitu? Ngomong langsung bahwa siap menjadi istri kedua dan akan membangun hubungan silaturahmi dengan Rohima? Nggak pernah ngomong? Nggak. Yang seperti itu Mbak Rohima sendiri yang siap menjadi sahabat saya. Di saat kalau misalnya waktu itu saya berbohong. Saya tidak ada pernikahan gitu. Terus? Mbak Rohima mendesak, ayo Teteh ada nggak pernikahan? Seandainya ada pun, ayo kita bersahabat. Kita bawa pernikahan ini kemana? Gitu. Terus? Saya sendiri nggak pernah. Iya, ayo bersahabat nggak. Kenapa nggak pernah ngomong begitu? Karena saya juga memposisikan sebagai perempuan. Yaitu? Pastilah nggak mau, siapapun juga nggak mau. Saya tahu perasaan Mbak Rohima. Karena tidak jauh sama lah perasaan saya, tapi ya ini proses, ini kehidupan. Saya nggak punya cita-cita yang harus menjadi saat itu ya. Harus menjadi istrinya. Jadi kenapa akhirnya mau? Perjalanan. Apa? Cinta Mungkin. Cinta sama Mas Kiwil. Lalu berdua. Nanda kesel. Aduh, cinta sama Mas Kiwil, cinta Enggak saya. Cinta enggak? Jadi apa? Dominan sayang. Sayang. Apa yang membuat, apanya dari Mas Kiwil yang membuat Mbak Fenty mau menjadikan Mas Kiwil suami? Saat itu memang kondisi saya sendiri kan sudah lama, almarhum suami saya kan meninggal. Saya memerlukan sosok seorang ayah. Dan dia terlihat bisa menjadi seorang ayah. Saat itu terlihat. Walaupun ada banyak cowok-cowok yang juga pasti ingin menikahi. Tapi hanya Mas Kiwil yang terlihat bisa menjadi ayah buat anak-anaknya, Mbak. Terlihat.
Jadi cinta-cinta banget juga enggak gitu. Enggak. Walaupun mengambil resiko memahami Tahu, perasaan Mbak iya. Rohimah, tetap diambil resiko itu. Tetap Bayangannya apa sih? Bayangannya bahwa Mbak Rohimah nggak akan tahu gitu. Waktu di Bahwa akan terpisah nih satu pernikahan di ya, sini gitu. Satu, Lain tidak ada kota. hubungannya Ya, gitu. tidak ada hubungannya. Karena saya nih dari awal tidak mau ikut campur urusan yang di sana. luar di rumah. Kalau di luar ya silahkan. Begitu. Kalau di rumah ya suami saya sendiri gitu. Oke. Ini menarik tadi ucapan Anda ya, bahwa ini berkaitan dengan kepuasan masing-masing orang. Dan kepuasan itu juga berkaitan dengan ekspektasi. Mungkin buat Mbak Fenty yang tahu Mas Kiwil sudah beristri, tahu kira-kira apa yang dia terima. Buat Maggie barangkali juga harusnya begitu. Tapi buat Mbak Rohimah, mungkin dia tidak siap dengan bahwa dia harus menghadapi bahwa dia akan dimadu, sehingga menjadi lebih berat buat dia. Bukan nggak siap, nggak sanggup, udah nggak sanggup mungkin. Ya dari gimana mau sanggup, siap aja enggak ya kan? Ya kan, satu-satunya barangkali yang lebih siap adalah, dan itu pun ternyata juga enggak, yaitu Mas Kiwil. Karena ini adalah keputusan dari Mas Kiwil. Iya. Karena pernikahan itu adalah dua orang yang harus sepakat dan siap. Bukan berarti poligami tidak ada yang berhasil, ada. Cuman yang memang tidak mudah begitu jalannya. Mudah-mudahan kalian bisa saling menemukan apa yang dicari, saling melengkapi. Anak-anak, ya seperti aku bilang tadi, kita sebagai anak-anak kadang-kadang ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya orang tua kita kayak gini. Terimalah mereka, cintai mereka apa adanya. Dan sebaliknya, orang tua pun akan mencintai anak apa adanya. Dan sebaik-baiknya, kalau memang kamu ada yang kamu tidak setuju dengan perilaku atau teladan dari ayah atau bunda, ya nggak usah ditiru lah. Nggak akan ditiru juga. Nggak akan apa? Nggak akan ditiru. Ya itu yang mana? Yang poligami lah. Kalau yang nggak bisa dihubungi gimana tuh? Mau ditiru nggak tuh? Enggak. Itu juga nggak ya? Benar, jangan ditiru itu. Berusaha. Berusaha. Kalau dihubungi akan selalu menjawab ya? Selalu ya. Ayah akan berubah nggak kalau ditanya? Insya Allah sekarang ini juga dari intinya gini, gue punya penyakit yang sangat luar biasa. Gue udah ngomong sama Fenty juga, sama Rohimah, sama Maggie juga. Kesalahan gue cuma satu, komunikasi gue paling jelek. Dua gitu loh. Satu komunikasi, dua poligami. Nggak setia, dia nggak bilang-bilang poligaminya, itu masalahnya. Itu yang apa sampai sekarang pun sama anak, sama keluarga gue, sama abang sih. Ada prinsip dia, lakukan dulu, bilang kemudian. Mas Kiwil, Mbak Fenty. Iya. Terima kasih sudah. Sambal tuh pedas kalau dicobain, kalau ngomong doang mau percuma gitu. Jadi intinya Mas Kiwil ini emang suka cari Mas. Wah, tapi kalau masalah udah datang, permisi, saya pergi dulu. Ya. Cari masalah lagi. Di tempat lain. Ini konsep menarik. Pernikahannya cuma satu di sini, satu di sini. Kalau bisa mereka nggak berhubungan gitu ya. That's good. Good pikiran yang menarik. Makasih Mas Kiwil. Ya, makasih. Terima kasih buat Anda nyalain lonceng ya. Seru kan untuk mengetahui pikiran Mas Kiwil. Terima kasih udah sharing.